go! Halo, saya T-Rex. Assalamualaikum teman-teman JJ-Logi. Jadi hari ini saya pengen sedikit review nih Jayco J8 Ardis. Ini mobil sebelumnya sudah direview oleh JJ-Logi, tapi kali ini nggak bisa datang ke sini karena katanya lagi diare. Jadi saya akan menggantikan untuk mereview lagi, tapi versi yang sudah dimodifikasi. Karena sebelumnya, kalau menurut JJ-Logi memang J8 ini boleh dibilang handal pakai off-road, tapi memang kurangnya hanya karena masih pakai ban standar, jadi traksinya nggak maksimal. Tapi kalau sekarang ini, dengan udah diganti bannya yang lebih kasar tapaknya, mestinya dipakai off-roadnya lebih enak. Tapi sebelumnya, kalau kita ngomongin J8 atau J8 ini, variannya sekarang ada dua. Ada J8 Ardis seperti ini, all-wheel drive. Ada juga yang J8 SHS Ardis. Jadi sama-sama all-wheel drive, tapi bedanya yang SHS itu dia PHEV. Kurang lebih seperti itu. Nah, mobil ini keandalannya adalah salah satunya selain kenyamanannya, yaitu kemampuan off-roadnya. Makanya yang sangat ditonjolkan adalah teknologi Ardisnya ini, atau All-Road Driving Intelligence System, di mana itu merupakan sistem all-wheel drive-nya, yang mana dia bisa pintar membagi di keempat rodanya ya, atau four-wheel drive factoring, tapi juga dia punya kemampuan driving mode yang pintar, dan modenya juga macam-macam di sini. Kemudian, kalau kita ngomongin J8 Ardis ini, ada slogannya juga ya, jadi dibilangnya Monster in Suit. Jadi spesifikasinya itu ibarat sebuah monster, tapi menggunakan suit ya, atau menggunakan jas gitu. Jadi luxury-nya tetap dapat dengan dalemannya yang luar biasa ganas. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Sementara kalau kita ngomongin desain bodinya, ini menyerupai sebuah Range Rover Velar. Karena memang Jayco ini dia itu terinspirasi dan menurunkan teknologi ya, engineering dari Range Rover. Nah, jadi wajar kalau misalnya memang bentuknya seperti Range Rover, terutama Range Rover Velar, karena memang boleh dibilang melalui joint venture mereka, akhirnya terciptalah teknologi Range Rover yang dipindahkan atau diaplikasikan ke sebuah Jayco. Mau itu Jayco J8 ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin modifikasinya, pertama di bagian depan sini ada tambahan 4 buah lampu sorot ya. Semuanya LED, bentuknya yang bulat, dan diletakkan di dudukan yang sekaligus juga sebagai semacam bumper tambahannya ya untuk pelindung. Ini posisinya memang menurut T-Rex agak sedikit tinggi ya. Jadinya kameranya yang hadap ke depan ini tertutup oleh si lampu tambahannya ini. Ya wajar, mungkin karena juga mobil ini dipersiapkan dengan cepat, jadinya kemarin itu mungkin memang yang penting terpasang dulu ya, untuk kebutuhan kemarin pameran di Gias 2025. Tapi secara estetikanya ini keren banget. Menurut saya ini sangat memperlihatkan sebuah SUV yang kental dengan nuansa adventure-nya atau overland-nya. Jadi semacam kombinasi ya, antara kemewahan dari desain J8 ini dengan aksen penambahan lampu di bagian depan. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian bannya, ini juga nggak kalah menarik. Ini salah satu bagian yang saya suka, karena untuk bannya sudah diganti menggunakan yang jenis AT atau all terrain ya, yang tapaknya lebih kasar, tapi tetap nyaman dipakai harian, termasuk juga untuk velgnya. Ini ukurannya
untuk bannya adalah 265-65R17. Jadi velgnya pakai kaleng ring 17, yang mana ini membuat mobil ini tambah tinggi. Tapi untuk bisa masukin ban dan velg ini membutuhkan adanya lift up ya, atau lift kit pada bagian kaki-kakinya. Jadi ini udah diganjel supaya mobil ini bisa dimasukin oleh bannya baru yang ukurannya lebih besar dari aslinya. Dan ini salah satu yang memang saya suka ya, karena fitmentnya itu bagus, dan saat dibelokin juga nggak ada yang namanya mentok atau gesrot sama sekali. Dan ini dikreasikan atau dimodif oleh Om Andre dari NMAA, yang mana membuat si J8 ini terlihat lebih cocok untuk diajak adventure. Apalagi ini warnanya diganti juga dengan warna sage green ya, sepertinya ya. Jadi terlihat unik dibandingkan yang lainnya. Nah, sama satu lagi, ada juga roof box di bagian atas. Roof boxnya juga bentuknya sangat stylish, nggak seperti yang biasanya kita lihat ya. Dan ukurannya juga sangat besar. Tapi saya nggak muat sih di situ. Ya, kayaknya saya nggak muat. Oke, sekarang kita akan bahas interior. Oke. Oke, kita bahas dari sini aja ya untuk interior. Jadi interior dari Jeku J8 Ardis ini benar-benar terkesan mewah sekali. Jadi benar-benar sesuai dengan eksterior yang mewah, pas bagian dalamnya pun juga konsisten untuk kemewahannya. Dari layarnya yang ukurannya besar dan memanjang, kemudian juga bahan atau materialnya yang sangat terasa mewah sekali. Ini menggunakan Nappa leather untuk joknya, dan masih juga dilengkapi dengan pemanas dan juga pendingin jok, dan ada untuk pijetnya di setiap jok. Jadi nggak cuma di bagian depan aja, tapi keempat joknya ini memiliki pendingin, penghangat, dan juga pemijat. Benar-benar lengkap. Kemudian untuk sistem keamanannya juga sangat canggih. Dia memiliki 19 ADAS, ada 10 airbag, menggunakan sound system yang mewah, dan ada driving mode handal seperti yang tadi T-Rex bilang ya. Jadi mode untuk drivingnya selain yang biasa kita lihat di harian, ada juga yang spesifik untuk off-road. Seperti misalnya ada snow, kemudian ada mud, ada juga sand, dan juga ada off-road untuk off-road yang lebih umum ya. Wah, menarik sekali. Oh iya, mobil ini juga memiliki panoramic sunroof yang benar-benar besar ya. Jadi enak tuh, T-Rex bisa nongol dari bagian atap. Oh, sepertinya tidak bisa. Tidak muat. Oke, sekarang kita akan bahas bagian mesin. Kenapa nggak ada mesinnya? Mungkin di balik sini. Oke, tapi yang pasti ada di balik situ. Kita nggak usah buka. Ya, jadi untuk mesinnya, untuk yang varian J8 Ardis ini, dia merupakan mesin ICE, di mana mesin ini adalah 1, liter kapasitasnya dengan tenaga sekitaran 245 HP dan torsinya 385 Nm. Tapi kalau varian yang J8 SAS Ardis itu tenaganya mencapai di atas 500 HP. T-Rex pasti senang sekali mencoba yang itu. Tapi kita langsung coba aja yang ini ya. Karena itu dia, kita justru mau mencoba dengan spesifikasi yang sudah di-upgrade untuk off-road. Pastinya akan berbeda kalau dibandingkan masih menggunakan ban aspal. Kita tutup dulu. Oke. Oke, kita coba sekali lagi.
kita coba dari belakang. Oke. Sepertinya T-Rex tidak muat. Baiklah. Biar jadi logis saja yang mencoba besok-besok. Oke, jadi kemarin saya diminta oleh T-Rex untuk langsung nyobain test drive Jayco J8 Ardis ini. Dan kita langsung nyobainnya nggak tanggung-tanggung ya. Di acara Tarkam Offroad Volume 3, sebuah kompetisi fun offroad yang tracknya tetap menantang dan seru. Jadi kita langsung cobain sembari di event ini aja ya, melawan para mobil-mobil offroad lainnya. Oke, siap, ya? Siap, ready. Dengan 3, 2, 1, Oke. 3, 2, 1, go! Bentar, sorry, ada kelupaan. Belum diganti, kita pakai mode off-roadnya dulu. Oke, siap. Oke, jadi ya, 3, 2, 1, go ya. Oke. 3, 2, 1, go! Oke. Licin. Ini tekanan angin normal. Sekedar untuk fun aja, teman-teman. Ada batu gede di bawah. Oke. Ternyata sangat berasa sekali menggunakan angin 30 PSI. Yang mana ini cocoknya sebenarnya pakai sekitar angin 18-17. Tapi handlingnya enak sih, dan so far all wheel drive-nya ya, sistem Ardisnya juga oke. Ada suara jeduk-jeduk mungkin dari ganjelan lift kitnya di bagian belakang. Oke. Oke. Ayo, ngekat dia. Di sini ngekat karena dia menduga terlalu licin sekali. Jadi kita akan coba lagi mundur, menyesuaikan lagi jalurnya. Walaupun bannya udah lebih tinggi dengan AT, tapi memang kayak gini udah jatuhnya butuh MT. Ya, di titik ini, saya kira saya harus menyudahi video ini karena selain limitasi ban AT pada lumpur, tapi juga karena mesin selalu menahan pada putaran roda yang tinggi. Tapi ternyata, saya melakukan kesalahan karena lupa mematikan tombol yang bernama ESC agar laju kendaraan bisa mencapai RPM tinggi pada mesin. Oke, breaking news teman-teman. Wah, ternyata saya memang ada melakukan kesalahan pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai mud mode, ternyata traction controlnya belum dimatiin. Harus manual mencet lagi traction control ESC off yang ada di menunya, baru nggak nge-cut sama sekali. Yang akhirnya itu bikin dengan gampang atau effortless tadi langsung keluar gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga emang lagi explore baru pertama kali ya, jadi wajar ya kalau misalnya masih ada pengoperasian menu atau fiturnya yang belum benar-benar bisa dikuasai maksimal. Tapi oke, kembali lagi, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video Jayco berikutnya. Dadah, assalamualaikum.